Shalom para gembala sidang Sinode CMC, kami dari DPP Sinode CMC, Ketua Umum Reven Gunadi Gunawan dan Sekretaris Umum Reven Nathan Jurnawan STH akan membawakan satu topik dengan tema damai di tengah badai. Bagaimana mensiasati damai sejahtera yang sehari-hari ini di tengah badai virus corona yang sekarang sedang berada di Indonesia. Oleh karena itu, bagi para gembala sidang akan diberikan tips-tipsnya supaya memiliki satu keyakinan bahwa badai itu akan hilang. Sebentar, Reverend Nathan Jurnawan, Sekretaris Umum Sinode CMC, akan membicarakannya dengan tema damai di tengah badai, untuk menguatkan para gembala sidang Sinode CMC. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa kembali dengan kami, Sinode Gereja Kristen Pelayanan. Kami satu sinode yang membawahi cabang sekitar 400 dan juga punya ratusan hamba-hamba Tuhan di bawah kami. Karena itu renungan firman Tuhan kami ingin sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan di bawah kami dan juga seluruh jemaat CMC dimanapun berada. Tentunya renungan ini juga untuk semua umat Tuhan baik Indonesia maupun di luar negeri. Kami rindu agar Bapak Ibu dikuatkan walaupun saat ini kita sementara tidak bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan atau di gereja. Sejak merebaknya virus corona COVID-19, dunia benar-benar diliputi kegoncangan. Goncangan yang begitu parah, apalagi diperparah dengan munculnya berbagai macam media-media dalam satu hari. Gambar-gambar yang berkaitan dengan virus corona masuk ke HP saya paling tidak ada 500 gambar. Video-video pendek yang bercerita tentang virus corona. Paling tidak satu hari itu ada 50 video. Sehingga hampir setiap hari saya harus hapus HP saya. Oke, karena itulah kita semakin diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan dengan media-media yang begitu parah dan begitu gencar memberitakan virus corona. Bapak Ibu yang saya kasih, nah kekhawatiran itu kita juga lihat di dalam kehidupan bermasyarakat di mana orang-orang mulai memborong masker, diburu dari yang murah sampai mahal. Bahkan seringkali barang itu menjadi langka. Berbagai macam obat mulai dibeli. Vitamin dan macam-macam. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Menurut saya mungkin wajar saja jika dunia diliputi goncangan dan kekhawatiran. Karena mengingat orang yang sudah kena dampak atau sudah positif kena virus corona sudah mencapai hampir 700.000 di seluruh dunia. Di sekitar 200 negara. Dan yang sudah meninggal sudah sekitar 30.000. Karena itulah kita ketika diberikan laporan, disajikan data-data itu membuat kita semakin khawatir, semakin takut. Sehingga kita semakin jauh satu dengan lain mengisolasikan diri kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya tahu bahwa kita semua diliputi kegelisahan dan kekhawatiran. Khawatir tertular virus, khawatir dampak ekonomi, khawatir ini dan khawatir itu. Menurut saya wajar. Tapi satu hal kita harus tahu, di dalam Alkitab mengajarkan kita agar tidak usah khawatir, dan sekali lagi tidak usah khawatir. Lalu bagaimana caranya? Mungkin Anda sebagai seorang jemaat ataupun non-jemaat akan berkata, nonsen Pak Pendeta, itu masalah sudah di depan mata. PHK sudah sedang digodok, saya sebentar lagi akan di PHK. Gimana saya tidak khawatir? Bapak Ibu, ada seorang di Alkitab yang mengalami dampak dan goncangan yang lebih parah daripada yang mungkin saat ini Anda alami. Orang itu bernama Ayub. Ayub juga mengalami yang namanya masalah kesulitan dan penderitaan. Dan apakah Ayub ini
orang berdosa sehingga dia mengalami goncangan seperti itu. Di dalam Alkitab sangat jelas di Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan tidak ada seorang pun seperti Ayub di muka bumi ini. Demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Artinya ini orang yang sangat beriman, orang yang sangat saleh dan orang yang sangat diperkenan oleh Tuhan. Tapi juga mengalami masalah kesulitan dan goncangan. Kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Ayub, Ayub punya harta kekayaan banyak. Berupa kambing, domba, sapi, onta. Tapi dalam satu hari, semua kekayaan Ayub itu habis. Okay? Ini bukan PHK, tapi ini bangkrut. Seorang pengusaha besar bangkrut dalam satu hari. Bagaimana cara kehilangan kekayaan dia? Iblis menghancurkan Ayub. Dengan api dari langit membakar hewan-hewan dan gembalanya. Dengan angin menghancurkan, mematikan 10 anak dia yang sedang berkumpul di satu rumah. Dan Ayub pun ditimpa oleh penyakit kanker kulit yang begitu ganas. Dengan kata lain, Tuhan berkata, tidak ada seorang pun seperti Ayub di muka bumi. Artinya, badai yang dialami Ayub, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa hadapi seperti Ayub. Oke? Siapa yang masih bisa hadapi ketika semua anak 10-nya mati semua? Siapa yang sanggup menghadapi ketika semua harta kekayaan habis dalam satu hari? Padahal engkau menumpukkan kekayaan itu, mengumpulkan kekayaan itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan Ayub menjadi orang kaya itu bukan sekejap. Dia juga pelan-pelan dari hewan sedikit menjadi jumlahnya banyak. Dan dalam satu hari engkau diserang oleh penyakit yang begitu ganas. Ayub dijauhi oleh istrinya. Ayub dijauhi oleh teman-temannya. Ayub dijauhi oleh pelayan-pelayannya. Karena tidak ada seorang pun yang tahan menghadapi Ayub yang kena penyakit semacam kanker kulit. Begitu bau dari jarak beberapa meter pun sudah tercium. Bernanah, gatal dan sebagainya kondisi Ayub. Karena itulah Bapak Ibu, tapi satu hal yang saya kagumi dari Ayub adalah walaupun dia menghadapi masa-masa yang sulit, badai yang begitu hebat menggoncang dia, tetapi dia tetap tenang, ada damai sejahtera. Inilah yang saya harapkan bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak separah Ayub. Kita masih jauh daripada Ayub. Apakah ada keluarga kita yang meninggal? Apakah kita sudah jatuh bangkrut? Apakah kita sudah kena virus corona? Tapi ketakutan dan kegelisahan itu membuat damai sejahtera di dalam hidup kita itu hilang. Padahal orang Kristen seharusnya ada selalu damai sejahtera dan sukacita. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa di Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Paulus 2 kali berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Artinya senantiasa ini tidak melihat kondisi dan keadaan. Artinya kondisi apapun yang terjadi di dunia saat ini, goncangan apapun yang terjadi di saat ini, jangan sampai sukacitamu hilang. Jangan sampai damai sejahteramu itu hilang. Nah, lalu bagaimana supaya sukacita dan damai sejahtera itu tetap ada di dalam hidup kita? Saya ingin berikan triknya berdasarkan pengalaman hidup Ayub. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Perhatikan di sini trik-trik Ayub bagaimana dia bisa melewati badai yang begitu sulit tapi tetap tenang dan ada damai sejahtera, bahkan masih bisa berkata terpujilah nama Tuhan. Kan siecu, haleluya, masih bisa ucapkan seperti itu. Nah, kita lihat ada 3 hal kunci rahasia Ayub. Yang pertama adalah sadar lahir dan mati dengan tangan kosong.
Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Bapak Ibu yang saya kasih, pemirsa dimanapun berada. Coba renungkan, siapa di antara pemirsa ini yang waktu lahir sudah pakai baju? Ada? Bukankah waktu kita lahir, tidak satu helai benang pun yang melekat di tubuh kita? Polos, telanjang. Jika ada seorang bayi begitu lahir sudah pakai baju, saya percaya Guinness Book sudah mencatat. Kemudian Museum Rekor Indonesia sudah mencatat peristiwa yang langka tersebut. Mungkin waktu kelahiran, ibu dengan anak lahir dengan selamat, dokter dengan susternya yang pingsan. Karena kok bayi lahir sudah pakai baju? Tidak ada yang dia bawa, kosong. Oke? Nah, atau yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang waktu lahir sudah membawa kalung emas di lehernya? Oke? Dan di kalung emas di lehernya ada sedikit tulisan lagi, modal awal. Ada di antara itu? Tidak ada, betul. Kita kosong, lahir dengan kosong. Karena itulah jika hari ini Bapak Ibu punya rumah, punya kendaraan, punya harta, dan segalanya, itu kan titipan Tuhan. Oke? Lalu Bapak Ibu hari ini punya pasangan hidup, punya anak-anak, itu kan titipan Tuhan. Karena itu, jika gara-gara virus corona, orang yang kita kasih, anak, istri, suami, meninggal, apakah kita masih bisa damai sejahtera? Jika gara-gara virus corona, usaha kita bangkrut, kita kena PHK, tidak ada pekerjaan, masih bisa damai sejahtera. Saya katakan memang sulit, tapi Ayub sudah membuktikan damai sejahtera itu tidak bisa direbut oleh apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Hanya ada satu yang membuat Ayub bisa bertanda demikian. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Artinya, ini semua hanya titipan Tuhan kok. Jika Tuhan mau ambil kembali semua yang kita miliki, maaf kata, termasuk nyawa kita, jika Tuhan mau ambil kembali melalui virus corona, apakah kita bisa melawan? Kita sama sekali tidak bisa melawan. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah hak pakai sudah menjadi hak milik. Hak pakai itu artinya Tuhan titipkan semua itu kita pakai. Kekayaan, kesehatan, punya anak, istri, Tuhan titipkan semua. Tapi setelah itu kita jadikan hak milik. Dan ketika sudah engkau anggap sebagai hak milik, maka engkau akan sakit kehilangan semuanya itu. Tapi kalau engkau sadar itu hanya titipan, engkau tidak akan sakit dan tidak akan gelisah, tidak akan ketakutan, kecemasan ketika semua itu hilang. Belajar pada Ayub, dia lahir telanjang, kembali juga telanjang. Lalu yang kedua adalah Ayub pasrah. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua itu hanya titipan kok. Pasrah. Tentu ketika virus corona melanda, kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus waspada. Kita harus menghindari, menyelamatkan diri. Tapi kalau kita sudah upaya masih kena juga, tenanglah, pasrah saja. Karena jika Tuhan tidak menghendaki Anda meninggal karena virus corona, engkau tidak akan meninggal. Sama seperti yang ada alami oleh Ayub. Dia kena kanker kulit yang begitu ganas, dari kepala sampai ke kaki. Penyakit yang begitu parah. Tapi Tuhan sembuhkan kok. Karena apa? Tuhan izinkan itu. Karena itu, jika Tuhan izinkan engkau mengalami virus corona, engkau kena dampaknya, jangan khawatir, pasrah saja, kita tetap percaya dan beriman. Lalu yang ketiga, tidak menuduh Allah. Ayub berkata, Allah bukan penyebab semuanya itu. Karena Allah itu kasih. Kasih yang sempurna. Allah itu adalah kasih. Nah, kalau Allah itu kasih, maka Allah tidak mungkin memberikan penderitaan, penyakit, dan lain sebagainya tanpa alasan dan tanpa sebab. Oke? Karena dia kasih. Nah, lalu bagaimana munculnya virus corona dan sebagainya? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dari setan. Oke? Walaupun ada berbagai macam argumentasi ataupun berbagai macam tuduhan-tuduhan, oh virus ini diciptakan oleh manusia.
Bisa saja terjadi karena iblis bisa memakai manusia, para ahli-ahli biologi untuk menciptakan virus, untuk memberikan dampak ke dunia. Kita nggak tahu, itu hanya spekulasi-spekulasi. Tapi kalau itu pun terjadi, iblis bisa memakai orang jahat. Oke? Lalu yang kedua, karena situasi dan kondisi dunia. Belum tentu orang jahat, belum tentu pekerjaan iblis. Karena ketika munculnya semacam penyakit, dan penyakit itu bisa menular, itu wabah, itu sampar kita tidak bisa hindari. Dan kemungkinan yang ketiga adalah bisa saja Tuhan menghajar orang yang berdosa. Tuhan nggak menghajar orang yang dikasihinya, tapi orang-orang berdosa. Dan Anda perlu tahu, dunia saat ini diliputi dengan berbagai macam dosa-dosa dan kejahatan. Jika di zaman Nuh, kehidupan manusia begitu kacau, pernikahan hancur, Tuhan habisi semua manusia, itu hukuman karena dosa. Jika peristiwa Sodom dan Gomora, di mana orang-orang melakukan hubungan sejenis, laki-laki dengan perempuan, Allah tunggang balikan kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, itu adalah hukuman. Sebenarnya ada 4 kota yang dihancurkan oleh Tuhan. Sodom, Gomora, Zeboim, dan Atma. Semuanya mati dengan api dan belerang. Dan hari ini, jika Tuhan menghukum melewat penyakit dan sebagainya, bisa saja terjadi. Anda kebayang nggak? Jika satu kota di zaman Lot, Sodom, dan Gomora adalah hancurkan 4 kota. Dan Anda tahu, hari ini, negara yang izinkan pernikahan sejenis lewat undang-undangnya sudah 30 negara lebih. Firman Tuhan ditentang habis-habisan. Manusia sudah melawan perintah Tuhan habis-habisan. Kalau Tuhan pun memberikan sedikit sentilan melalui virus corona, ini adalah hal yang harus kita waspadai. Karena itulah kita sebagai manusia, kita coba belajar kepada Ayub bahwa Tuhan tidak memberikan yang jelek tanpa alasan. Kalau Tuhan izinkan, bahkan Tuhan mendatangkan teguran, itu Tuhan punya alasan untuk memurnikan iman kita, untuk membuat kita lebih benar hidup ini sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.